Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman sekalian yang menonton part ini. Part kali ini kita akan bahas Advanced Dart atau Dart yang lebih lanjut. Kita kembali lagi ke pengertian Dart. Dart adalah bahasa yang sangat fleksibel dan kuat, menyediakan berbagai fitur lanjutan yang memungkinkan kita untuk menulis kode yang lebih bersih, efisien, mudah, dan mudah dipelihara. Fitur-fitur lanjutan seperti extension, future, async atau await, pipe, generators, dan generics dapat sangat meningkatkan kemampuan pengembangan aplikasi. Berikut penjelasan mengenai masing-masing fitur beserta contoh kode dan penjelasan outputnya. Yang pertama adalah extension, menambah logika pada kelas yang ada. Extension memungkinkan kita untuk menambah fungsi atau metode baru pada kelas yang sudah ada tanpa mengubah definisi kelas tersebut. Ini sangat berguna ketika kita ingin menambahkan fungsionalitas pada kelas yang tidak kita kontrol, seperti kelas di pustaka eksternal. Contoh kodenya akan kita aplikasikan di Dartpad seperti biasa. Baik, kita tunggu hasilnya seperti apa. Baik, hasilnya muncul tra dengan D besar. Dengan menggunakan extension string reversal, kita bisa menambahkan metode reverse pada kelas string yang membalikan urutan karakter dalam string. Name.reverse dalam kurung menghasilkan output tra D karena metode reverse membalikan urutan karakter dari Dart menjadi tra D. Ini juga mengikuti huruf caps lock-nya atau uppercase-nya. Jadi ketika uppercase kita tulis di awal, ketika di reverse akan berada di akhir juga. Begitu juga dengan lowercase-nya. Selanjutnya ialah future atau data yang akan dikembalikan di masa depan. Future adalah objek yang digunakan untuk mewakili data yang akan tersedia di masa depan, seperti hasil operasi yang bersifat asinkronus. Future digunakan untuk menangani operasi yang mungkin memerlukan waktu, seperti mengambil data dari API atau membaca file. Di sini kita ada contoh kodenya kembali, akan kita aplikasikan di Dartpad. Muncul data fetch di sini. Apa sih maksudnya ada data fetch? Fetch data adalah fungsi mengembalikan future kurung siklus string yang mensimulasikan penundaan 2 detik dengan future delay. Menggunakan await, kita menunggu hingga future selesai dan hasilnya adalah data fetch yang dicetak setelah 2 detik. Begitu, selanjutnya adalah async atau await, mekanisme untuk mengontrol alur asinkronus. Async atau await adalah mekanisme untuk mengelola alur data asinkronus. Kata kunci async digunakan untuk mendeklarasikan fungsi yang bekerja secara asinkronus, dan await digunakan untuk menunggu hasil dari operasi asinkronus. Contoh kodenya adalah sebagai berikut. Kita run, menunggu data siap. Karena di sini ada penjelasan juga output setelah 3 detik data siap. Penjelasannya adalah fungsi fetch data menjelaskan proses asinkronus yang membutuhkan waktu 3 detik. Program akan menunggu sampai await fetch data dalam kurung selesai dan baru mencetak data siap setelah penundaan. Begitu. Selanjutnya ialah pipe, sebuah pipa asinkronus untuk data. Pipe mengacu pada penggunaan data secara asinkronus dengan cara mempipe atau menyalurkan data dari satu fungsi ke fungsi lain. Data seringkali diproses secara bertahap dalam aliran asinkronus menggunakan stream. Contoh kodenya adalah sebagai berikut.
Di sini sudah ada penjelasannya, tunggu 1 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Fungsi countdown menghasilkan stream kurung siku integer yang mengirim data secara berurutan, yaitu dari yang terbesar ke terkecil 5, 4, 3, 2, 1 dengan penundaan 1 detik di setiap nilai. Menggunakan wait for, kita dapat mengonsumsi aliran data secara asinkronus dan mencetak setiap nilai dalam aliran tersebut. Selanjutnya ialah poin kelima, yaitu generators. Untuk menghasilkan iterable diberi tanda dengan sing dan async. Generators digunakan untuk menghasilkan iterable secara dinamis, baik yang bersifat sinkron atau asinkron. Sing, simbol bintang, digunakan untuk generator sinkron, sedangkan async, simbol bintang, digunakan untuk generator asinkron. Contoh kode untuk sing, sudah keluar. Kita coba untuk yang satu lagi ya. Kita akan menjelaskan untuk sing dulu. Jadi kita melihat sudah ada output 0, 1, 2, 3, 4. Sing count dalam kurung adalah generator sinkron yang menghasilkan nilai berturut-turut dari 0 hingga 4. Menggunakan yield, nilai dikembalikan secara bertahap dalam bentuk iterable yang dicetak di main. Kemudian kita akan pergi ke contoh yang async. Baik, di sini ada 0, 1, 2, 3, 4 dengan jeda detik setiap nilai, yaitu 1 detik. Async count adalah generator asinkron yang menghasilkan nilai berturut-turut setelah menunggu 1 detik antara setiap angka. Await for digunakan untuk menunggu dan menerima nilai yang dikirimkan oleh generator. Lalu, poin yang keenam, yaitu generics, untuk menghindari penulisan kode yang sama. Generics memungkinkan kita untuk menulis fungsi, kelas, atau tipe data yang bekerja dengan berbagai jenis data tanpa menulis kode berulang. Ini meningkatkan fleksibilitas dan menghindari duplikasi kode. Contoh kodenya adalah sebagai berikut. Kita aplikasikan di Darkpad. Oke, sudah ada outputnya 10 sesuai dengan deskripsinya di sini, yaitu output hello juga. Baik, apa yang bisa kita jelaskan dari contoh dari output tersebut? Box dalam kurung sikuti adalah kelas generik yang dapat bekerja dengan berbagai tipe, seperti integer dan string. Inbox.getValue dalam kurung menghasilkan 10 karena inbox berisi nilai integer. Stringbox.getValue menghasilkan hello karena stringbox berisi string. Baiklah, apa yang bisa kita dapat dari keenam poin yang kita bahas di Advanced Dark kali ini, yaitu extension memungkinkan kita untuk menambah logika pada kelas yang sudah ada tanpa mengubah kode asli. Future digunakan untuk menangani data yang akan tersedia di masa depan atau asinkronus. Async atau await adalah cara untuk mengelola alur eksekusi asinkron. Type adalah aliran data asinkron yang menggunakan stream. Generators digunakan untuk menghasilkan iterables, baik yang sinkron maupun asinkron. Generics memungkinkan pembuatan kode, ada pembuatan kelas atau fungsi yang bekerja dengan berbagai tipe data tanpa mengulangi kode. Dengan memanfaatkan fitur-fitur lanjutan ini, kita dapat menulis kode yang lebih efisien, fleksibel, dan mudah dipelihara. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan di bagian ke-7 Advanced Dark kali ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih sudah menonton.